Oke. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin salam tambahan. Sekarang saya baru sadar dari pemirsa kita, subscriber kita itu ternyata dari seluruh Nusantara. Kepulauan Riau, Ambon, sampai di mana aja. Jadi kita tambah salam Nusantara, oke? Salam Nusantara. Sekarang saya syuting. Saya bikin video ini di depan kantor ya, di taman ini. Lihat, ya. Saya suka tempat ini. Kerja santai. Cuman 4 jam aja hari ini. Minggu besok saya sudah liburan. Begini, masalah hari ini, video yang akan kita bahas ini menarik. Ingat cerita Pakcik Malaysia yang tenal di Brazil? Sekarang rupanya setelah kejadian di Rinjani ini ya, Gunung Rinjani, kejadian yang beritanya belum habis-habisnya sampai sekarang karena orang tuanya Juliana itu mau nuntut, ada terkesan mau cari uang. Sekarang ini kita akan bahas, rupanya ada satu pendaki Malaysia yang jatuh juga. Saya udah dikasih link tapi saya kurangnya. Akhirnya saya review hari ini. Setelah kejadian Juliana, ada yang ngomong pengen tenar juga dia itu. Tahu-tahu jatuh juga. Satu orang, ya, pendaki dari Malaysia. Ini yang menarik saya bahas. Ya, akan saya bahas. Sebelum kita lanjutkan, lihat dulu videonya. Jatuh di Gunung Rinjani kembali terjadi. Kali ini pendaki asal Malaysia jatuh hingga kedalaman 200 meter di Gunung Rinjani. Korban hingga mengalami cedera di bagian kepala dan kaki. Seorang warga Malaysia bernama Nazli bin Awang Mahat yang tengah mendaki Gunung Rinjani terjatuh hingga kedalaman 200 meter. Akibatnya Nazli mengalami cedera di bagian kepala dan kaki. Tim evakuasi yang datang ke lokasi menandu korban turun gunung. Polres Lombok Timur mengatakan, peristiwa terjadi ketika WNA tersebut bersama 12 orang lainnya turun dari puncak Rinjani menuju Danau Segara Anak pada Jumat 27 Juni lalu. 12 orang naik ke puncak Rinjani. Setelah ke puncak Rinjani, mereka balik lagi mau turun ke Segara Anak. Nah, pas di Segara Anak, mau turun ke Segara Anak, kan orang sering lalu lalang kan dengan porter itu. Yep. Akhirnya terpeleset salah satu orang itu. Oke, udah dilihat kan? Ingat video Pakcik yang mereview. Saya nggak peduli mau review negatif atau positif, tapi cara Pakcik Yusof ya yang kemarin dibahas YouTuber Brazil. Kalau kalian naik gunung, maksudnya cuman bikin konten begitu, itu sangat berbahaya. Itu ada orang Lombok yang kemarin komen, ngomong itu kadang jalurnya itu di Rinjani itu ada yang cuman 1 meter bukanya, 1 meter aja, kiri kanannya jurang. Nah, Pakcik Yusof itu saya lihat kemarin, dia mereview bikin konten, itu malam hari di tempat terjal sambil record kameranya begini. Apa nggak bahaya itu? Ya. Masalahnya apa? Nyawa
kalian bukan tanggung jawab saya, nggak peduli. Masalahnya apa? Kalau mati, untung itu yang jatuh ini bisa diselamatkan. Kau coba aja kalau sempat mati, gimana hebohnya netizen Malaysia. Ya, coba berkat kelalaian. Daripada yang kita lihat kemarin, Yusof siapa namanya yang direview orang Brazil itu sibuk dia bikin kamera, mau review negatif, positif. Tapi selagi waktu mendaki, apalagi daerah trek-trek bahaya, janganlah bikin konten, ambil record. Seharusnya itu dilarang. Ada orang Lombok ngomong di sini itu dilarang bang katanya. Seharusnya kalau udah sampai di pos silakan mereview. Jangan, saya lihat dia review malam itu, malam hari dia review di jurang tajam di pasirnya, lihat itu pasir volcano. Apa nggak bahaya? Ya, jatuh, mati, yang heboh itu dua negara. Nah, yang nyumpah itu pasti netizen Malaysia, pasti saya bisa bayangin kalau Pak Cik ini tadi mati, untung aja bisa diselamatkan oleh tim rescue Indonesia. Ya, itu masalahnya. Lain kali kalau orang-orang dari Malaysia begini datang, guide atau porter, coba diinterview. Kalau mau bikin konten itu ini, kasih tahu baik-baik. Bikin setelah sampai di pos, jangan waktu di perjalanan gerasak gerusuk. Bikin review, nah masuk jurang, begini kan kejadiannya gimana. Untung bisa direscue. Kalau sempat mati nggak kebayang saya itu. Heboh kan. Sibuk caci maki, nanti antara netizen perang lagi. Ya. Gunung saya ini surfer, saya suka olahraga ekstrim. Saya rescue team, saya juga surfer. Saya suka mengambil ombak, saya menyaksikan banyak kematian dan kecelakaan, merescue banyak kejadian orang juga. Jadi saya tak paham betul. Naik gunung, apalagi Gunung Rinjani itu bukan fun hiking. Di sini ada gunung-gunung di sini di Jepang itu yang bisa kita naiki dengan keluarga, ya. Itu fun hiking, ya. Gunung Rinjani enggak, apalagi gunung-gunung itu untuk pendaki, walaupun enggak pro tapi yang punya niat mendaki, bukan untuk bikin konten seperti Pak Cik kemarin, Yusof itu yang tenal di Brazil itu bahaya, apalagi terakhir malam hari dia bikin. Olahraga gunung, naik gunung itu olahraga termasuk olahraga ekstrim juga. Harus persiapkan fisik, persiapkan mental. Ambil review, ambil foto itu nih boleh, tapi ada tempatnya. Setelah sampai di pos atau di area yang betul-betul safety. Itu menurut komen seorang teman-teman Lombok, silakan komen situasi di sana itu di mana sebenarnya yang boleh ngambil foto, record. Karena berbahaya begitu. Ada yang orang ngomong dia sibuk pegang, ada saya lihat video dia sibuk pegang kamera yang jatuh itu satu. Kan bahaya. Itu. Karena naik gunung itu bukan pergi kayak shopping, pergi ke pantai, bukan. Ya, ini sangat menarik ini. Gimana fenomena begitu? Untung aja bisa direscue, jatuh sampai 200 meter katanya itu. Saya nggak kebayang kalau dia mati, ya. Hebohnya minta ampun itu. Berdasarkan itu Pak Cik siapa kemarin yang direview orang Brazil itu kan salah benar. Karena sini bukannya lihat jalan, sibuk lihat kamera. Ya. Itu saja teman-teman Lombok, silakan kasih informasi. Kalau perlu di sini saya yakin banyak orang Malaysia yang lihat channel juga akhir-akhir ini saya lihat. Ini channel Kontra Narasi itu kasih tahu aturan-aturan gimana di aturan Gunung Rinjani itu gimana, treknya gimana. Begitu saja. Terima kasih yang udah subscribe, yang tune in. See you next time. Bye.